Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, semua bahagia, tua dan muda bersuka cita. Bulan ampunan, bulan yang berkah, bulan terbebas api neraka. Andaikan saja Ramadan semua, bulan yang tiba, bulan yang ada, karena besarnya setiap pahala yang dijanjikan kepada kita. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Dalam bersahur ada pahala, dalam berbuka alangkah indah. Menahan diri, menahan lidah, menjaga hati, menjaga mata. Banyakkan amal hari-harinya, pahala datang berlipat ganda. Berlomba-lomba untuk ibadah, dunia bahagia surga nantinya. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Dan semoga setiap jiwa diberikan ampunannya, dan semoga hapus semua kesalahan setiap jiwa. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, semua bahagia, tua dan muda bersuka cita. Bulan ampunan, bulan yang berkah, bulan terbebas api neraka. Andaikan saja Ramadan semua, bulan yang tiba, bulan yang ada, karena besarnya setiap pahala yang dijanjikan kepada kita. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Dalam bersahur ada pahala, dalam berbuka alangkah indah. Menahan diri, menahan lidah, menjaga hati, menjaga mata. Banyakkan amal hari-harinya, pahala datang berlipat ganda. Berlomba-lomba untuk ibadah, dunia bahagia surga nantinya. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba.
Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Dan semoga setiap jiwa diberikan ampunannya, dan semoga hapus semua kesalahan setiap jiwa. Marhaban ya Ramadan, 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 marhaban ya Ramadan. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin yang berbahagia, yang kami hormati, Bapak dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Yapen, yang kami hormati Bapak Kepala Samsat Kabupaten Kepulauan Yapen, yang kami hormati Bapak-bapak kepala atau ketua organisasi-organisasi Islam, yang kami hormati ketua-ketua kerukunan atau paguyuban, yang kami hormati dari BKNT, begitupun dari Majelis Ta'lim yang ada di Kabupaten Kepulauan Yapen, yang kami hormati pengurus Masjid Al-Hikmah Pandoami yang telah sudi menerima kami untuk melaksanakan safari Ramadan tahun 1444 Hijriah. Yang kami hormati kaum muslimin dan muslimat, terutama rekan-rekan pengurus panitia Hari-Hari Besar Islam Kabupaten Kepulauan Yapen yang telah bersusah payah berjuang sampai terlaksananya 2 kali safari Ramadan, yang pertama di Kemenawi dan yang kedua ke Pandoami ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada sore hari ini kita masih diberi kesempatan untuk meringankan langkah untuk hadir bersama-sama di Masjid Al-Hikmah Pandoami. Selamat datang Bapak Insinyur Haji Wahyudi selaku Kepala Kantor Perindak, kalau tidak salah, Kabupaten Kepulauan Yapen. Selamat datang, silakan duduk Pak di depan. Ada yang kosong. Selawat dan salam semoga tercurahkan pada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad fil alamina innaka Hamidum Majid. Kami dari Panitia Hari-Hari Besar Islam Kabupaten Kepulauan Yapen menyampaikan terima kasih
dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para tamu undangan yang telah sudi hadir bersama-sama kami di sini untuk memeriahkan acara yang dilaksanakan oleh panitia Hari-Hari Besar Islam Kabupaten Kepulauan Yapen, yaitu Safari Ramadan. Maksud dan tujuan PHBI melaksanakan Safari Ramadan adalah untuk menjalin silaturahim, saling mengunjungi saudara-saudara kita yang ada di Pandoami. Kami dari kota mengunjungi untuk mempererat silaturahim. Begitupun kita dari PHBI sebenarnya mengundang dari instansi-instansi pemerintah, begitupun kami mengundang dari pengurus-pengurus masjid yang ada di Kabupaten Kepulauan Yapen. Alhamdulillah sebagian sudah hadir dan mungkin yang lainnya masih ada dalam perjalanan. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang kami hormati, dari panitia Hari-Hari Besar Islam Kabupaten Kepulauan Yapen menghadirkan juga Ustadz dari luar, walaupun beliau asalnya dari Serui, tapi sekarang berdomisili di Bekasi. Dia sekarang sudah hadir di tengah-tengah kita. Sebentar lagi akan menyampaikan tausiah hikmah daripada Safari Ramadan yang dilaksanakan oleh panitia Hari-Hari Besar Islam Kabupaten Kepulauan Yapen. Kami menyadari bahwa dalam pelaksanaan Safari Ramadan kali ini tentunya terdapat kekurangan-kekurangan yang mungkin tidak sesuai dengan keinginan bapak-bapak dan ibu-ibu. Pada kesempatan ini kami atas nama panitia menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Dan insya Allah kami dari panitia Hari-Hari Besar Islam Kabupaten Kepulauan Yapen pada tanggal 17 Ramadan akan melaksanakan malam Nuzulul Quran dipusatkan di Masjid Agung Darussalam Serui. Dimohon bapak-bapak dan ibu-ibu untuk kita sama-sama menghadiri peringatan Nuzul Quran yang insya Allah kalau tidak salah Jumat malam atau malam Sabtu. Dan hikmah nuzul Quran juga akan disampaikan oleh Ustadz Muksin bin Hasan Seri. Baik bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, sebagai perakata dari PHBI saya kira demikian dari kami. Terima kasih atas segala perhatian bapak-bapak dan ibu-ibu, dan mohon maaf jika sekiranya ada kekurangan. Dan saya mohon agar kita simak baik-baik nanti apa yang disampaikan oleh Ustaz dalam tausiahnya. Akhir kalam, nasrun minallah, fatuhun qarib, basril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan kepada Ketua PHBI Kabupaten Kepulauan Yapen. Acara berikutnya sambutan Ketua Masjid Al-Hikmah Pandoami oleh Ustadz Zakaria. Disilakan.
Kepada Bapak Ustadz Zakaria disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Walaupun puasa, suara insya Allah masih bas, masih kuat. Yang saya hormati Bapak Ketua Umum PHBI Kabupaten Kepulauan Yapen, yang saya hormati Al-Mukarram Bapak Ustadz Muhsin Seri, walaupun beliau orang Serui, tapi kayaknya beliau baru pertama kali ini ke Panduami. Walau alam perantauan karena mungkin, atau saya yang orang baru. Kalau di Bekasi, insya Allah saya menyapa beliau, damang Pak, Alhamdulillah. Dan kepada Ketua Yayasan, yang dimana pada hari ini kemarin sebenarnya beliau mau hadir, yaitu Bapak Haji Najamuddin. Insya Allah kita senantiasa mendoakan dipanjangkan umur, beliau senantiasa istiqomah bersama dengan kita sekalian. Dan dari kantor urusan haji, Bapak Haji Suwardi, dan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kaum muslimin wal muslimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah beliau panjang umur, saya baru sebut beliau sudah datang. Masya Allah, tabarakallah. Selamat datang Bapak Ketua Yayasan, Bapak Haji Najamuddin. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi unzila fihi Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, Bapak, Ibu-ibu, puji syukur yang tiada terkira kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada kesempatan kali ini kita masih diperkenankan, dipanjangkan umur, diberikan kekuatan iman dan Islam di dalam menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah, diantaranya pada bulan ini, bulan yang penuh keberkahan. Kita alhamdulillah sudah memasuki hari yang ke-11 kita menjalankan ibadah puasa, dan harapan, dan itu adalah harapan kita sekalian yang merasa menjadikan orang-orang beriman, yaitu Allah membalas pahala Ramadan kita dan seluruh ibadah-ibadah sunnah kita di bulan Ramadan dari hari pertama hingga hari ke-11. Allah memberikan pahalanya dengan nilai yang terbaik untuk kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berkumpul di sini bermajelis, puasa yang baik, salat yang baik, dan ibadah yang lain tentunya adalah tuntunan daripada beliau. Semoga kita senantiasa dipertemukan kelak di yaumil mahsyar bersama-sama dengan beliau memasuki surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Tiada yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, haturan terima kasih di mana kami jamaah Masjid Al-Hikmah Panduami masih diberikan kepercayaan selaku tuan rumah perayaan hari-hari besar, yaitu Safari Ramadan yang diadakan tiap tahun dan tiap hari besar. Alhamdulillah Panduami senantiasa mendapatkan untuk jadi tuan rumah langsung maupun tidak langsung atau langsung menjadi pelaksana yang terikat oleh PHBI. Dan pada kesempatan kali ini kita patut berikan apresiasi, dan perlu saya tegaskan kembali bahwasanya Safari Ramadan ini boleh dijadikan ini safari yang pertama, yaitu kebersamaannya tetap terjaga. Sudah diulang-ulang ketika habis buka puasa, pas memasuki sholat taraweh, yang tadinya banyak orang kaget di belakang cuma 2 saf saja. Ini dihimbau semua nanti sholat taraweh secara bersama-sama dan pulang secara bersama-sama yang pernah terjadi pada tahun 2015 yang lalu. Langsung dipatwal pulang bersama-sama. Tolong mohon diikuti oleh sekalian semua. Jangan kita pakai nama besar PHBI. Habis acara bubarnya masing-masing. Takut kalau ada kejadian apa-apa.
Tetap kita senantiasa bermohon kepada Allah dan senantiasa kami atas panitia mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Sumbangan-sumbangan dari mulai awal pekerjaan masjid hingga berdiri, dan kami sekarang saling lagi mencetak paving block. Yang ngambil pekerjaan adalah anak-anak remaja dan pemuda masjid, dan alhamdulillah kemarin pada malam bulan Ramadan juga kami bentuk pemuda dan remaja masjid. Namanya belum ada, namun insya Allah masih tetap di bawah naungan Al-Hikmah. Mungkin itu saja, semoga amal jariah ibu bapak sekalian dari awal sampai akhir, dari mulai start dari rumah hingga masjid dan kelak kembali, senantiasa Allah membimbing dan membalas pahala ibu bapak sekalian. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan apabila kami selaku tuan rumah banyak kekurangan dan kehilapan. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz agar tetap di tempat. Baiklah Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, acara selanjutnya penyerahan bantuan kepada pengurus Masjid Pandoami yang akan menyerahkan Ketua PHBI Kabupaten Kepulauan Yapen kepada Bapak Haji Adan Arman, disilakan. Bersiap-siap ibu-ibu Majelis Ta'lim Al-Hikmah Pandoami kepada Ketua PHBI agar tetap di tempat. Baik, ibu-ibu Majelis Ta'lim Al-Hikmah Pandoami disilakan maju ke depan untuk penyerahan tali kasih. Mari ibu-ibu. Silakan ibu-ibu yang hadir pada sore hari ini Majelis Taklim Pandoami Al-Hikmah, mari silakan. Tua dan muda bersuka cita, bulan ampunan, bulan yang berkah, bulan terbebas api neraka. Andaikan saja Ramadan semua, bulan yang tiba, bulan. Mari ibu-ibu silakan. Karena besarnya setiap pahala yang dijanjikan kepada kita. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Dalam bersahur ada pahala, dalam berbuka alangkah indah. Menahan diri, menahan lidah, menjaga hati, menjaga mata. Banyakkan amal hari-harinya. Baik, pahala terima kasih. berlipat Saya mohon untuk ibadah dunia bahagia. Wakil Ketua PHBI yang menyerahkan bantuan ini. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Terima kasih Pak Wakil Ketua. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Dan semoga setiap jiwa diberikan ampunannya, dan semoga hapus semua kesalahan setiap jiwa. Marhaban ya Ramadan, 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 marhaban ya
Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, semua bahagia, tua dan muda bersuka cita. Bulan ampunan, bulan yang berkah, bulan terbebas api neraka. Andaikan saja Ramadan semua, bulan yang tiba, bulan yang ada. Baik, terima kasih Karena Ibu. besarnya setiap Disilakan kembali ke pahala tempat. yang dijanjikan kepada kita. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Dalam bersahur ada pahala, dalam berbuka alangkah indah. Menahan diri, menahan lidah, menjaga hati. Baiklah Bapak Ibu para hadirin, Banyakkan amal hari-hari. acara selanjutnya yaitu Pahala tausiah datang berangkai dengan doa berlomba-lomba oleh untuk Al-Mukarram ibadah. Al-Ustadz Dunia Muhsin bahagia Seri surga SPDI. nantinya. Kepada beliau Ramadan disilakan. tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Dan semoga setiap jiwa yang kami hormati Bapak PLT Kabupaten Kepulauan Yapen atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Kepala Departemen Agama, dalam hal ini diwakilkan oleh Al-Ustadz Suwardi, yang kami hormati Bapak Kepala Samsak, yang kami Kepulauan Yapen Waropen, Kepulauan Yapen, yang kami hormati para alim ulama se-Kabupaten Kepulauan Yapen, yang kami hormati Bapak Kepala Kantor Perindak, yang kami hormati tamu undangan yang insya Allah sama-sama diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tak lupa yang kami hormati dan kami muliakan Imam Masjid Panduami, kemudian Ketua Yayasan, dalam hal ini Ayahanda Bapak Haji Najamuddin. Hadirin hadirat yang sama berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya belum mendengar semangat dari ujung sana, kemudian ujung sana, sama yang di tengah sini juga belum ada suara. Ya, jadi coba kita bakar semangat kita sebelum kita memasuki buka puasa dengan bersama-sama mengikuti kegiatan ini dengan penuh hikmah, sehingga apa yang nantinya kita dapatkan itu bisa menjadi bekal kita sebagai jembatan untuk membina diri kita 11 bulan ke depan setelah kita ditarbiyah di bulan suci yang penuh keberkahan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah top, tapi kita tambah satu kali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sana. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi anzalal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan.
Faqala aidan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buniyal Islam ala khamsin sahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wal hajj wa shaumi Ramadan. Hadirin Bapak Ibu jamaah Safari Ramadan PHBI Kabupaten Kepulauan Yapen 1444 Hijriah yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya pribadi mengucapkan jazakumullahu khairan jaza dengan doa yang tak terhingga kepada seluruh aspek panitia hari-hari besar Kabupaten Kepulauan Yapen di tahun 1444 Hijriah ini. Alhamdulillah bisa memanggil saya kembali ke tanah kelahiran saya. Kurang lebih saya ingat-ingat setelah saya khutbah di Kepulauan Waropen, Kabupaten Waropen, itu saya hitung-hitung kira-kira sampai sekarang kurang lebih 10 tahun baru saya kembali lagi ke tanah kelahiran saya. Alhamdulillah saya bersyukur dan saya doakan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada seluruh panitia hari-hari besar Islam, dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dan semua kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh PHBI Kabupaten Kepulauan Yapen insya Allah ke depan lebih dimudahkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Bapak Ibu jamaah yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah. Ketika kita berbicara tentang masalah Ramadan, maka yang terpancar di pikiran kita atau yang sering kali kita ingat bahwasanya para penceramah-penceramah sering mengutip Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, coba kita perhatikan dengan seksama bahwa panggilan yang Allah panggil dikhususkan kepada amanu, orang-orang yang beriman. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kepada kalian untuk melaksanakan ibadah puasa. Ya, kita dipanggil untuk melaksanakan ibadah puasa. Kemudian perlu kita ketahui bahwa sesungguhnya sebelum kita melaksanakan ibadah puasa ini, jauh sebelum kita terlahirkan, ternyata telah disampaikan dan diwajibkan juga kepada umat-umat sebelum kita. Kenapa kita diperintahkan Allah untuk melaksanakan ibadah di bulan yang penuh keberkahan ini? La'allakum tattaqun. Agar kita meraih predikat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bu, Ibu, saya mau tanya, apa artinya iman? Ada yang tahu? Bapak, apa artinya iman? Percaya, yakin. Setuju? 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 Nah, iman artinya percaya atau yakin. Ya. Tapi perlu kita pahami dengan seksama bahwa orang-orang itu, kebanyakan dari kita, ya, sadar ataupun tidak sadar, kita semua hanya sekedar mengatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi konsep daripada keimanan itu sangat jauh kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi wajar kalau ada kalimat yang menjelaskan kepada kita perbedaan iman dengan takwa itu jauh. Iman, orang hanya sekedar percaya. Dia percaya bahwa Allah adalah Tuhannya. Dia percaya bahwa kitab Al-Quranul Karim adalah kitabnya. Dia juga percaya
bahwa ketika usianya telah balik, maka dia harus diperintahkan untuk melaksanakan ibadah sholat 5 waktu. Kemudian dia juga percaya bahwa ketika dia diberikan harta yang lebih, maka dia harus keluarkan untuk memberikan bantuan kepada siapa yang berhak menerima bantuan tersebut. Hanya sekedar percaya. Tetapi konsep takwa, Bapak Ibu jamaah yang sama dirahmatkan Allah, ini jauh lebih sempurna dibandingkan dengan keimanan. Sebab orang bertakwa itu sudah pasti beriman. Sekali lagi, orang bertakwa sudah pasti dia beriman. Sedangkan orang beriman belum tentu dia bertakwa. Ini sudah paham Bapak Ibu jamaah yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah. Jadi kalau posisi kita, ya, posisi kita ini salat kita jaga, puasa kita jaga, zakat kita keluarkan, amal-amal soleh kita kerjakan, kemudian kita meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka predikat yang kita dapatkan itu adalah gelar takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika kita masih melakukan kemaksiatan, salat Senin Kamis. Ini ada yang salat Senin Kamis enggak nih? Banyak. Ya, seperti orang puasa Senin Kamis. Ya. Kemudian ketika dia mempunyai harta yang lebih, dia tidak mengeluarkan hartanya untuk memberikan kemanfaatan kepada orang lain. Dia tidak banyak melakukan amal-amal soleh. Nah, ini kategori orang yang sekedar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya doakan semoga kita yang hadir di sini adalah termasuk kelompok orang-orang yang Allah berikan predikat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Hadirin Bapak Ibu jamaah yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, Nabi sendiri memberikan penjelasan kepada kita. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa di antara kita yang dia menemui bulan suci Ramadan, kemudian dia puasa dengan sempurna pada bulan suci tersebut, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka dia akan diampunkan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita pahami Bapak Ibu jamaah yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, soma di sini adalah merupakan kata berbentuk fi'il madi. Kalau kita belajar bahasa Arab, ini dia berbentuk fi'il madi. Artinya telah dilaksanakan. Kata telah dilaksanakan berarti kalau orang itu mau mendapatkan ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka dia harus sempurnakan puasanya di tahun 1444 Hijriah ini. Dan ada pasangan antara soma dengan qoma. Jadi ketika kita melaksanakan ibadah puasa, kita harus baringi dengan man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi dia harus ikut sertakan dirinya untuk melaksanakan salat di malam bulan suci Ramadan yang kita kenal dengan salat apa Bu? Tarawih, ya. Ada yang ambil 11 rakaat silahkan, ada yang ambil 23 rakaat silahkan, ya. Yang menjadi permasalahan itu yang tidak melaksanakan sholat, ya. Yang tidak melaksanakan sholat itu yang jadi masalah. Jadi siapa yang mau melaksanakan 11 rakaat monggo silahkan. Siapa yang mau melaksanakan 23 rakaat monggo silahkan. Semampu dan sekuat dari yang bersangkutan. Jadi puasa itu harus benar-benar kita lakukan mengharap ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan kesempurnaan puasa ini, Bapak Ibu jamaah yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, bukan hanya sekedar kita menahan lapar dan haus saja. Sekali lagi, bukan hanya sekedar kita menahan lapar dan haus saja. Sebab nanti kelak di akhirat ada sekelompok manusia yang mereka datang menghadap Allah. Lantas mereka bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, kami di dunia melaksanakan puasa, kenapa dengan ibadah puasa kami engkau tidak memasukkan kami ke dalam surgamu ya Allah? Maka kata Allah, engkau berpuasa di dunia, puasamu hanya sekedar berpuasa, hanya sekedar menahan lapar dan haus saja. Matamu tidak kau jaga, telingamu kau jaga, mulutmu tidak kau jaga, pikiranmu tidak kau jaga, tanganmu tidak kau jaga, kakimu tidak kau jaga. Seluruh aspek dalam jiwa kita ini tidak dijaga, sehingga memberikan kesia-siaan dalam puasa kita di bulan yang penuh keberkahan ini. Untuk itu Bapak Ibu jamaah yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, kalaulah
kita 11 hari ini melaksanakan ibadah puasa, kemudian mata kita masih kita gunakan untuk melihat sesuatu yang bersifat maksiat, telinga kita gunakan untuk masih mendengar sesuatu yang bersifat maksiat, lisan kita gunakan untuk mohon maaf sekali lagi, berbicara atau menggosip saudara kita. Ya, kemudian tangan kita gunakan untuk menandatangani sesuatu yang tidak hak. Kaki kita pakai melangkah ke tempat yang tidak benar. Maka hal-hal semacam ini akan memberikan ketidaknyamanan kepada diri kita dan menjadi penghalang bagi diri kita untuk puasa kita diterima di sisi Allah Subhanahu. Untuk itu Bapak Ibu jamaah yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, mari kita memperbaiki diri kita. Semaksimal mungkin kita lakukan melaksanakan ibadah puasa ini memang benar-benar mengharap ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita menahan lapar, kita menahan aus, kita menahan pandangan kita, menahan pendengaran kita, menahan ucapan kita dari hal-hal yang tidak benar, sehingga puasa kita benar-benar sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu kita pahami bahwa hal yang paling memberikan ketidaknyamanan dalam puasa kita ketika kita beribadah itu al-lisan, mulut kita. Ya, mulut kita ini. Kadang kita berpuasa tapi masih menggosip orang. Kadang kita berpuasa tapi masih menceritakan teman kita. Padahal Nabi SAW menjelaskan kepada kita harus menjaga perkataan kita. Man kana yu'minuna billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman kepada Allah, dia beriman kepada hari akhir, falyakul khairan, maka hendaknya dia berkata yang baik-baik, aw liyasmut. Kalau dia tidak mampu berkata yang baik, cukup baginya dia diam, sehingga tidak mendatangkan mudarat kepada dirinya ketika dia berbicara, mendatangkan dosa pada dirinya. Hadirin yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, dan terkadang ya, yang menyebabkan kita berbicara sembarang, kita mengklaim saudara kita itu begini, dan begini, itu diakibatkan karena prasangka kita kepada saudara kita. Ya, prasangka buruk kita kepada saudara kita. Ini juga menjadi salah satu aspek yang paling dominan memberikan pembatalan puasa kita. Artinya puasa kita tidak sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya Nabi SAW menjelaskan kepada kita, iyyakum wadhanna fa inna dhanna akdzabul hadis. Jauhilah oleh kalian akan sebuah prasangka, sebab prasangka itu akan menghadirkan kedustaan yang hadir melalui lisan kita. Dan orang kalau sudah selalu senantiasa berbicara dusta, maka kedustaan itu akan mengantarkan dirinya ke tempat yang terpuruk. Sebagaimana Nabi SAW memberikan ketegasan, innal kadhiba yahdi ilal fujura wa innal fujura yahdi ilan nar. Sesungguhnya orang-orang yang suka berdusta, menggunakan lisannya berkata sesuatu yang tidak hak, kemudian dia tidak memperbaiki perkataan itu, dia tidak merubah dengan kondisi yang demikian, terus dia katakan kedustaan sehari-hari melalui kehidupannya, maka kedustaan itu akan mengantarkan dirinya ke dalam tempat yang terpuruk. Apa tempat terpuruk itu? Nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi menyiapkan satu hadis khusus kepada diri kita. Nabi katakan, innal abda la yatakallamu bil kalimati yandilu biha finnar ab'ada ma bainal masyriq wal maghrib. Bahwa ketahuilah oleh kita semua yang hadir di sini, sesungguhnya lisan kita ini, ketika kita tidak pakai dengan benar untuk berkata sesuatu yang hak, maka apa-apa yang kita keluarkan dari lisan kita ini akan mengantarkan kita untuk dilemparkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Apa sebab dia dilemparkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala? Karena dia menggunakan lisannya berkata sesuatu yang tidak diridhoi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada tuntunan daripada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang paling memberikan kerugian kepada yang bersangkutan adalah dia dilemparkan ke dalam neraka, bukan hanya sekedar dilemparkan ke dalam neraka, tapi neraka itu jauhnya antara timur dan barat. Bapak Ibu jamaah yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah. Ibu, kira-kira dari awal sampai pertengahan sini sudah paham? Sudah mengerti? Paham? Bapak-bapak paham?
Paham apa paham-pahaman? Insya Allah. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kalau sudah paham, Bu, apa yang harus kita lakukan? Apa? Menjaga. Masih banyak tadi saya jelasin. Tadi saya jelasin banyak, bukan lisan saja ya, banyak. Apa coba? Siapa yang bisa sebut? Ya, kita pelan-pelan. Puasa tidak hanya sekedar menahan lapar, menahan haus, tetapi puasa itu harus dibarengi dengan ini apa ini, Bu? Paham kan? Udah paham ya? Paham. Ya, kita harus jaga itu dengan baik. Ini bapak-bapak mau dikasih lagi nggak nih bapak-bapak? Kira-kira puasa hanya sekedar menahan lapar dan haus cukup? Bapak-bapak pada lapar semua. Sebenarnya yang lapar saya, Pak, suara saya sudah habis. Sudah habis. Kira-kira hanya menahan lapar dan haus cukup? Enggak, apalagi, Pak? Enggak. Apalagi? Menahan pandangan kita, menahan, ya, maksudnya menahan pandangan itu apa? Ya, jangan melihat sesuatu yang bersifat maksiat. Sebab kalau kita melihat sesuatu yang sifatnya maksiat, pasti akan mempengaruhi pola pikir kita. Telinga kita juga harus kita jaga. Jangan suka mendengar sesuatu yang mendatangkan dosa. Mulut kita harus dijaga. Tangan kita pukul orang harus dijaga. Kaki kita melangkah kemana, Pak? Ke pengajian, ke masjid, ke ya. Jadi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah membimbing kita semua yang hadir di sini menjadi manusia-manusia yang selalu senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu kata terakhir sebelum saya tutup, i'mali dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa'mali akhiratika ka'annaka tamuta godan. Bekerjalah untuk duniamu seakan engkau hidup selamanya, tapi jangan lupa beramal untuk akhiratmu seakan esok engkau mengalami kematian. Demikian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jazakumullahu khairan jaza atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Mudah-mudahan apa yang dapat kami sampaikan memberikan manfaat kepada diri pribadi kami, umumnya kepada jamaah semua, sehingga kita keluar daripada bulan suci Ramadan ini meraih gelar la'allakum tattaqun, menjadi orang yang bertakwa, bukan orang yang sekedar beriman. Iman itu percaya, tapi belum tentu melaksanakan sholat, belum tentu melaksanakan puasa. Ya, itu bahasa iman. Tapi kalau takwa, pasti puasa, pasti sholat, pasti keluarkan zakat, pasti berbuat baik. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebenarnya ada ustadz-ustadz saya di sini nih, yang senior-senior, yang termasuk guru-guru saya juga. Ada Bu Wia, ya, itu masih kecil, selalu dijewer telinga saya kalau saya nakal. Tapi alhamdulillah dengan jewer itu sekarang saya bisa berdiri ceramai ibu. Ya, ada di sini Pak Guru semua, ya. Saya masih ingat, masih kecil-kecil dibimbing. Terima kasih banyak Ibu yang sudah membimbing sehingga bisa jadi seperti saat sekarang ini. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk menjadi manusia yang hari ini amalannya lebih baik daripada hari kemarin dan akan jauh lebih baik daripada hari ini dan hari kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan sakinin wa yukafi mazidah.
Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka 'ala qadir. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir tarhamna kunna minal khasirin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Masjid Seri SPDI yang telah membawakan tausiah kita pada sore hari ini. Baiklah Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, sambil menunggu buka puasa bersama, kita lanjutkan dengan sesi foto. Kepada yang terhormat perwakilan dari Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Yapen, disilakan ke depan. Kepada Bapak Asisten Tugas Kabupaten Ketua PHBI. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, semua bahagia, tua dan muda bersuka cita. Bulan ampunan, bulan yang berkah, bulan terbebas api neraka. Andaikan saja Ramadan semua, bulan yang tiba, bulan yang ada, karena besarnya setiap pahala yang dijanjikan kepada kita. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Dalam bersahur ada pahala, dalam berbuka alangkah indah. Menahan diri, menahan lidah, menjaga hati, menjaga mata. Banyakkan amal hari-harinya, pahala datang berlipat ganda. Berlomba-lomba untuk ibadah, dunia bahagia, surga nantinya. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Dan semoga setiap jiwa diberikan ampunannya, dan semoga hapus semua kesalahan setiap jiwa. Marhaban ya Ramadan, 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 marhaban ya
ibu-ibu ketua majelis Ramadan taklim. tiba, Ramadan Ibu-ibu tiba, ketua, mari Ramadan silakan. tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, semua bahagia, tua dan muda bersuka cita. Bulan ampunan, bulan yang berkah, bulan terbebas api neraka. Andaikan saja Ramadan semua, bulan yang tiba, bulan yang ada, karena besarnya setiap pahala yang dijanjikan kepada kita. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Dalam bersahur ada pahala, dalam berbuka alangkah indah. Menahan diri, menahan lidah, menjaga hati, menjaga mata. Banyakkan amal hari-harinya, pahala datang berlipat ganda. Berlomba-lomba untuk ibadah, dunia bahagia surga nantinya. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Dan semoga setiap jiwa diberikan ampunannya, dan semoga hapus semua kesalahan setiap jiwa. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, semua bahagia, tua dan muda bersuka cita. Bulan ampunan, bulan yang berkah, bulan terbebas api neraka. Andaikan saja Ramadan semua, bulan yang tiba, bulan yang ada, karena besarnya setiap pahala yang dijanjikan kepada kita. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Dalam bersahur ada pahala, dalam berbuka alangkah indah. Menahan diri, menahan lidah, menjaga hati, menjaga mata. Banyakkan amal hari-harinya, pahala datang berlipat ganda. Berlomba-lomba untuk ibadah, dunia bahagia surga nantinya. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Dan
semoga setiap jiwa diberikan ampunannya, dan semoga